Oke teman-teman, kali ini kakak akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat animasi potongan menggunakan skeleton tools. Jadi yang untuk plastik toolsnya akan kita bahas juga sekalian ya teman-teman. Jadi dalam pembuatan animasi skeleton tools atau potongan ini, sesuai dengan namanya, animasi potongan itu adalah membuat animasi dengan menggunakan potongan-potongan badan karakter atau menggunakan gambar karakter yang sudah terpisah-pisah setiap anggota tubuhnya, gitu ya. Dan anggota tubuh yang dipisahkan itu sesuai dengan jalur sendinya, kayak gitu. Oke, dalam pembuatan animasi potongan ini, yang pertama ada dua cara. Yang pertama menggunakan aset atau gambar animasi atau gambar karakter yang sudah pernah kita buat menggunakan alat-alat lain seperti Krita, Ejido.io atau Ibis Paint X. Lalu selanjutnya backgroundnya kita buat transparan. Setelah itu baru kita potong-potong dan dia menjadi aset. Syarat gambar bisa dijadikan aset, backgroundnya harus transparan. Kayak gitu ya teman-teman. Untuk cara membuatnya transparan ada di video sebelumnya, yaitu pembuatan aset. Oke, kita mulai aja. Yang pertama adalah membuat animasi potongan menggunakan skeleton tools dengan menggunakan aset. Jadi kita pakai aset dulu. Nah, di sini kakak udah buat aset pada materi kemarin ya, pada video kemarin kakak simpan di dalam folder aset. Nah, ini gambar Elsa. Nah, ini udah kakak potong-potong ya. Dan sumber gambarnya itu yang ini. Nih, ini ada gambar aslinya. Nah, ini gambar asli. Ini kakak potong-potong sehingga menjadilah sebuah aset animasi. Nah, gini. Ini untuk animasi potongannya. Jadi, bagaimana cara memotongnya itu udah kakak ajarkan pada video kemarin. Oke. Selanjutnya, kita tinggal upload semua aset di dalam Kritanya. Gimana caranya? Buka file explorer di sini, lalu kita klik kecilin layarnya ya di sini. Nah, ini udah kecil, baru masuk ke tempat folder penyimpanan aset kita. Selanjutnya, kita masukkan satu persatu. Di dalam OpenToonz ini udah otomatis ya. Saat kita masukkan dia akan langsung mengatur posisinya masing-masing. Kita masukin aja. Pilih yang insert ya, insert. Nah, ini udah berhasil masuk. Lalu selanjutnya kita masukin lagi yang kaki misalnya. Import. Maka dia otomatis akan masuk ke layer yang kedua. Jadi nggak perlu khawatir. Langsung kita semuanya aja sekalian. Masukin. Lengan. Baru tangan. Baru selanjutnya tangan kiri. Yes. Import. Nah, ini udah kakak masukin semua. Baru setelah dimasukin semua ini, kalian yang pertama kali lakukan adalah skematik dulu. Ingat, skematik dulu. Jadi, saat melakukan perubahan ini, sebenarnya sih bebas mau skematik dulu atau menyusun ini duluan. Tapi sebenarnya lebih enak menyusunnya duluan. Dengan syarat, kalian nggak boleh merubah ukuran aslinya dulu. Jadi dibiarkan aja kayak gini. Untuk merubah ukuran asli, setelah dilakukan skematik baru dirubah ukurannya. Ingat, jangan ada dirubah dulu. Kita klik bagian badannya. Bagian badan, sorry. Kita bagian kaki dulu deh ya. Kita tarik dulu. Pakai ini. Sorry, pakai Animate Tool maksudnya. Animate Tool selalu pilih yang all ya. Pilih yang all. Nah, kita pilih yang badan. Nah, kita geser dulu mau bagian mana. Misalnya kakak taruh di sini. Bentar, kakak rapihin dulu. Biar nih kakak geser-geser dulu aja. Biar nggak menghalangi ya teman-teman ya. Oh, sorry. Nah, cara menggeser Animate Tools itu tinggal digeser aja di area luar area titik 3 ini ya. Misalnya di sini atau di sini. Itu move. Nah, gini. Setelah itu bagian badan kakak letakkan di sini. Lalu
Setelah itu bagian kaki. Nah, ini tinggal kita move aja, kita rapihin ya sesuai dengan posisinya. Kalau bisa jangan terlalu mepet, maksudnya jangan terlalu jarang ya, harus kita mepetin atau bisa kalau bisa lebihin dikit. Nah, gini, lebihin. Karena di dalam animasi itu wajib diberikan. Lalu baru setelah itu kepala, ini kita susun dulu. Kepala kita susun. Oke. Baru lengan yang ini. Nah, ini juga ya, ini jangan mepet-mepet, ini harus dilebihin. Nah, makanya Kakak buat pelebihan dia. Setelah itu baru tangan. Yang sini. Ini juga sama. Kita lebihin dikit. Oh, oke, sudah. Kalau misalnya belum rapih juga, kita rapihin dulu. Oke, ini sudah. Selanjutnya tangan yang sini kita letakin sini dulu. Oke, udah cukup ya. Nah, ini udah jadi. Baru setelah kita satuin kayak gini, kita lakukan skematik. Skematik itu adalah menyatukan setiap anggota tubuh dengan cara mengikatnya atau istilahnya disebut dengan rigging. Skematik di dalam animasi potongan ada yang disebut dengan skematik hierarki atau menyusun hubungan antara setiap anggota tubuh sesuai dengan hierarkinya atau tingkatannya. Jadi di sini patokan kita adalah badan. Kita patokan pada tubuh kita sendiri. Jadi yang menghubung langsung ke tubuh adalah paha dan juga bahu, ya kan? Sedangkan tangan itu terhubung ke bahu. Nah, itu namanya hierarki skematik atau skematik hierarki. Jadi gini, misalnya di tangan kalian kan ada jari-jari. Jari akan menempel atau mengikat di pergelangan tangan. Maksudnya di telapak tangan. Telapak tangan akan mengikat di pergelangan tangan. Lalu lengan akan mengikat di bahu, bahu mengikat di badan. Nah, seperti itu namanya skematik hierarki. Cara menyusunnya gimana? Perhatikan. Ada dua cara melakukan skematik. Yang pertama, kalau layar kalian itu besar, kalian bisa melakukannya di sini. Yang Kakak tandain pakai kursor. Kalian bisa tarik dulu pakai hand ini, lalu kalian klik ini lagi. Nah, itu bisa. Tapi kalau layarnya terlalu kecil, kalian bisa pakai menu Windows, lalu pilih skematik. Sama aja. Kakak lebih suka pakai yang ini karena layar kakak besar. Selanjutnya, kalian ambil inti badannya dulu, yaitu badan. Baru setelah itu kita lakukan rigging atau melakukan skematik hierarki. Nah, kita hubungkan setiap anggota badan yang terhubung ke badan. Kaki, ya ini kaki ya, kaki terhubung ke badan langsung. Kepala juga langsung ke badan. Setelah itu lengan kiri ya. Lengan kiri lengan kiri itu lengan kiri itu ke badan ya. Lengan kirinya itu ke badan. Baru tangan kanan tangan kiri dulu. Tangan kirinya ke lengan. Nah, sedangkan tangan kanan itu langsung ke badan. Nah, jadi kayak gini hierarkinya. Gitu. Nah, kalau misalnya dia saat kalian rigging terpisah-pisah kayak gini, maka kalian bisa susun lagi. Nggak apa-apa sebenarnya. Nggak masalah. Oke. Kalian susun-susun dulu. Nggak apa-apa, walaupun udah kayak gini juga nggak masalah. Kalian bisa susun. Makanya kakak bilang tadi, lebih baik langsung di rigging aja, tapi nggak masalah. Harusnya sih enggak ya, tapi nggak apa-apa. Pertama kepalanya dulu. Lengannya dulu aja. Kita pisah dulu. Nah, lengannya gini. Baru setelah itu tangannya di sini. Nah, kita terpaksa atur ulang lagi ya. Oke. Lalu selanjutnya kepala. Nah, gini. Jadi kenapa Kak ini bisa terjadi? Karena memang kalau memang belum disusun dulu baru di rigging biasanya akan acak-acakan gitu. Nah, makanya sarannya adalah di rigging dulu atau di skematik dulu baru disusun.
biar nggak kerja 2 kali ya teman-teman. Oke, sekarang yang ini, tangan kanan. Nah, kita masukin. Oke, cukup. Dia akhirnya udah jadi. Nah, setelah di-rigging kayak gini, maka semuanya akan menyatu tuh. Saat digerakin dia nggak kemana-mana bagian badannya. Baru setelah itu, kalian boleh kecilin kalau udah kayak gini. Yang dikecilin badannya ya teman-teman, maka yang lainnya akan mengikut. Di sini menggunakan scale ya. Di sini scale. Set, tuh, dia kecil gitu teman-teman. Nah, setelah itu kita geser ke sini. Oke, ini udah cukup ya animasinya. Nah, setelah kita riggingnya udah, baru setelah itu kita tentukan yang namanya titik center atau istilahnya titik persendian supaya mereka bisa berputar-putar bergeraknya. Dengan cara gimana? Menggunakan animate tools, lalu pilih center di sini. Nah, kalian klik satu persatu setiap anggota tubuhnya, dimulai dari badan dulu, maka akan muncul sebuah titik pink ya. Nah, ini kalian tentukan titik senternya. Badan tuh di tengah, kaki, kaki itu di sini. Nih, di sini. Setelah itu kepala, kepala itu di dagu sini ya. Karena kita ini ditandain di sisi-sisi yang dipotong ya, atau di titik persendian. Patokannya adalah di posisi pemotongan kalian atau di titik sendinya sesuai dengan anggota tubuh manusia. Nah, kalau leher itu bisa digerakin maka titik sendinya di sini. Nah, oke. Selanjutnya lengan. Lengan itu titik sendinya di sini. Nah, gitu. Lalu selanjutnya tangan yang sini titik sendinya kita letakkan di sini. Iya. Baru setelah itu titik sendi dari yang sini. Nah, di sini. Oke, ini udah semua. Kalau udah kalian tentukan titik sendinya atau point center, selanjutnya adalah melakukan build skeleton atau pembuatan kerangka. Pembuatan kerangka ini tahap terakhir ya. Kita buat kerangka menggunakan skeleton tools, kita klik aja langsung, maka akan tercipta kayak gini. Ini kerangkanya. Lalu kita klik yang namanya Invert Kinematic. Jadi. Nah, ini udah jadi. Kita tes gerakin kakinya. Nah, dia udah bisa digoyang-goyang gini. Nah, ini udah jadi. Kepala, dia udah bisa ngangguk-ngangguk ya teman dia gini. Nah, kayak gini. Kalau misalnya lengan udah bisa gerak kayak gini tuh. Gitu ya. Misalnya tangan misal, tuh udah bisa gerak kayak gini. Nah, ini namanya adalah animasi potongan. Lalu selanjutnya, kalian kalau ingin membuat animasi menggunakan aset ini, menggunakan skeleton tools, maka kalian tinggal klik satu kali pada frame badan, tahan dan tekan tombol shift, lalu klik bagian sini sampai tertandai semua, baru ditarik ke bawah yang di bagian sini. Maka semuanya akan ditarik bersama-sama sesuai dengan frame kebutuhan kalian. Setelah itu, kalian kalau ingin menggerakkannya, maka fokuslah pada setiap frame yang ingin digerakkan. Frame yang memiliki posisi perpindahan gerakan itu ditandai dengan logo kunci. Logo kunci pertama berarti gerakan pertama atau posisi pertama dari suatu gerakan. Misalnya, kepalanya pengen kita buat geleng-geleng. Posisi pertama kita tentukan dulu, posisi pertama kepalanya misalnya dari sini, dimulai dari sini. Lalu kita kasih durasi 2 baris di sini. Jadi, posisi kedua di sini. Nih, ditandain kunci lagi, langkah lagi, posisi ketiga kayak gini. Langkah lagi 2 baris, posisi keempat semakin kayak gini. Oke, cukup. Lalu yang terakhir posisinya balik ke sini. Oke, untuk kepala udah. Lalu tangannya ingin kita buat melambai ya. Tangan yang ke eh tangan kanannya ya, teman-teman ya. Posisi pertama tangannya ada di sini nggak apa-apa. Lalu langkah 2 baris turun ke bawah. Langkah 2 baris lagi semakin turun ke bawah. Langkah ketiga
angka 2 baris ya. Semakin turun ke bawah lagi. Nah, oke. Lalu selanjutnya tangan yang ini yang mau kita gerakin. Posisi pertamanya adalah di sini, posisi pertama. Lalu posisi kedua semakin naik. Posisi ketiga semakin naik lagi. Posisi keempat semakin naik lagi. Nah, ini. Kalau kita play, jangan lupa diatur FPS-nya itu ke angka 12 karena standar animasi menggunakan frame rate atau FPS 12. Jarang kakak temukan yang menggunakan 24 ke atas. Bahkan animasi Jepang pun mengkombinasikan 12 dan 24, tapi lebih sering 12. Udah ya. Nah, lalu kita klik mulai. Kita play kakak pakai loop. Nah, tuh. Dia jadi ya tuh animasinya gitu, teman-teman. Nah, dia kayak pengen ngeluarin jurus gitu. Nah, ini adalah pembuatan animasi menggunakan skeleton tools berdasarkan aset, menggunakan aset yang sudah kita buat. Jadi kalian juga bisa menggunakan gambar-gambar yang pernah kalian gambar lalu jadikan aset untuk animasi gitu. Setelah itu kita stop dulu. Nah, kita ingin ubah posisinya misalnya. Nggak mungkin kan kalau cuman gerak-gerak gitu doang. Coba deh kita buat dia berjalan gitu ya. Atau mungkin melompat lah gitu ya teman-teman ya. Oke, misalnya di kakinya. Kakinya di posisi pertama dia lurus, langkah 2 baris kayak gini. Posisi ketiga semakin kayak gini. Posisi keempat kayak gini lagi. Dia sambil berjalan misalnya. Posisinya sambil pindah ke bagian belakang. Jadi posisi badan ini bisa kalian ubah posisinya menggunakan Animate Tools. Pakai yang all juga nggak apa-apa. Nah, kalian ubah di sini misalnya. Gini. Lalu di bagian sini dia ke sini. Dia bagian ke sini dia posisinya ke sini. Dan bagian sini ternyata dia membalik atau berputar. Gini ya teman-teman ya. Gini ya teman-teman ya. Oke, coba kita play teman-teman. Oh, sorry. Tadi harusnya jangan diputar di sini. Kita Ctrl Z. Karena kita bukan twinning. Jadi kita nggak bisa langsung putar aja dia. Coba kita langsung play. Nah, gini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian mau buat dia berputar tadi, maka harus dilakukan secara berurutan. Jadi setelah kalian pindah, kalian buat lagi untuk melakukan perputaran kayak gitu. Nah, ini jadi animasi yang sudah selesai menggunakan skeleton tools dan juga aset. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kakak harap kalian paham. Kalau gitu selanjutnya kita akan belajar cara membuat animasi potongan menggunakan skeleton tool tetapi langsung digambar, tidak menggunakan aset. Boleh juga tapi jarang digunakan. Yang lebih sering menggunakan aset. Oke, kita stop. Ini kita hapus semua. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang pembuatan animasi potongan menggunakan skeleton tools tetapi tidak menggunakan aset atau langsung digambar di dalam OpenTools-nya. Pertama, yang perlu kita lakukan adalah menggambar setiap anggota tubuhnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai yang raster. Kita namain sesuai nama anggota tubuhnya. Misalnya badan. Badan 03 misalnya. Oke. Setelah jadi badannya, kalian gambar dulu badannya. Kakak di sini pakai yang ini ya. Mohon maaf karena kalau pakai shape sorry. Kalau pakai shape itu kakak kurang ini ya. Oke kakak, oke sorry. Kita buat dulu badan. Nah, kita gambar dulu badannya. Kalau pakai shape kakak takut keluar sendiri gitu karena memang belum update OpenTools-nya. Biasanya sih shape normal aja ya teman-teman ya. Tapi ini nggak tahu, mohon maaf apabila kurang rapih ya teman-teman. Nah kan, mouse-nya soalnya error. Dia mutus-mutus terus gitu teman-teman. Ah, ini terlalu gede. Iya. Nah, gitu. Lalu selanjutnya
badannya udah jadi, kita buat yang baru di sini. Nah, tangan. Ini Kakak nggak buat lengkap ya, soalnya sama aja sih metodenya. Tangan kanan, kanan dulu, oke. Baru kita gambar bagian tangannya di sini. Oke. Lalu selanjutnya adalah tangan kiri, kita copy aja biar cepet. Kita buat yang baru. Oh sorry, Kakak lupa namain. Tangan kiri. Kita oke. Oh udah ada ya. Tangan kiri 01 kalau gitu deh. Oke. Kita paste. Kita tarik, kita pakai mirror. Nah, ini udah jadi. Oke. Selanjutnya kaki ya, teman-teman ya. Kaki. Kita tambah kaki. Kaki bukan kaki, paha dulu ya. Jadi ini supaya kalian tahu skematik hierarki. Jadi semua anggota tubuh itu nggak melulu terhubung ke badan, tapi ada jalurnya. Misalnya, ya kan udah Kakak jelasin ya pada materi yang tadi, pembuatan menggunakan aset, sama aja intinya mah. Tapi nggak apa-apa deh, kita mulai dari paha dulu. Kita oke. Nah, kita paste. Selanjutnya kita geser deh. Nah, dia jadi. Nah, gini. Oke. Selanjutnya tinggal buat betis ya, atau lutut. Betis kanan 1. Oke. Nah, ini tinggal kita buat betis kanannya. Iya. Lalu selanjutnya kita tinggal copy deh. Kita copy, kita buat yang baru, betis kiri. Nah, udah kita paste. Oh, kita klik dulu. Kita paste, tandain, kita masukin deh. Oke, udah cukup. Ini walaupun gambarnya agak acak-acakan nggak masalah ya teman-teman, karena sebagai contoh aja. Kalau udah jadi, karena kalian menggambar langsung tidak menggunakan aset, maka selanjutnya adalah merapihkan posisi atau menghapus garis-garis yang tidak dibutuhkan supaya lebih rapih menggunakan eraser. Kalian hapus dulu bagian badan ya di sini. Ini kan ada garis nih yang motong tangan, ini dihapus aja. Nah, supaya apa? Supaya lebih rapi. Selanjutnya di sini gitu ya. Oke, selanjutnya di sini. Nah, di sini gitu, teman-teman. Biar lebih apa? Biar lebih rapi gitu. Kan ini udah rapi nih. Selanjutnya di bagian paha ya, paha kanan. Nah, di sini hapus juga. Oke. Selanjutnya di paha kiri juga dihapus. Gini. Nah, ini tujuannya biar apa? Biar rapi. Nah, udah jadi. Ini udah agak rapihan sedikit ya, walaupun gak ada matanya ya, teman-teman ya. Kalau gitu coba kita gerakin. Selanjutnya kita atur skematik dulu atau rigging, skematik hierarki. Boleh menggunakan di sini aja, tapi ini terlalu kecil. Jadi Kakak menggunakan yang di sini Windows lalu skematik supaya dia agak besar. Seperti yang tadi kita fokus pada bagian badan. Lalu hubungkan setiap anggota yang terhubung ke badan dulu. Misalnya tangan. Tangan kanan, tangan kiri, paha kanan, dan paha kiri. Lalu selanjutnya betis ini terhubung ke paha ya. Betis tidak terhubung ke badan langsung tapi melalui paha. Jadi betis kanan akan terhubung ke paha kanan. Sedangkan betis kiri akan terhubung ke paha kiri gitu. Ini namanya skematik hierarki gitu, teman-teman. Ini udah pernah kita bahas pada yang tadi ya. Selanjutnya kita akan menentukan titik center
atau posisi persendian menggunakan Animate Tools, lalu pilih Center. Kita klik satu persatu setiap anggota tubuhnya, dimulai dari badan. Kita tentukan titik senternya yang titik pink ini di tengah untuk badan. Tangan kanan di sini, tangan kiri di sini, paha kanan di sini, paha kiri di sini. Lalu betis kanan di sini, lalu betis kiri. Nah, setelah selesai melakukan titik center, kita boleh membuat kerangka dengan klik build skeleton atau skeleton tools di sini. Otomatis tercipta, kita klik invert schematic. Jadi. Nah, ini udah jadi nih. Selanjutnya kalau udah jadi, kalian bisa langsung coba-coba digerakin gitu, teman-teman. Nah, gitu ya. Nah, bisa langsung digerakin paha misalnya tuh. Atau misalnya betis. Nah, ini bisa digerakin tuh. Jadi lebih nyala aja gitu, teman-teman ya. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya gimana cara membuat animasinya? Sama aja. Kalian klik frame layer 1 ini. Sebenarnya satu persatu nggak apa-apa kayak gini, misalnya satu persatu nggak apa-apa sih. Tapi lebih lama. Cara yang tercepat diklik, lalu tahan dan tekan tombol shift jangan dilepas, lalu klik layer terakhir. Nah, muncul kan? Baru kita lepas shift-nya, boleh kita tarik bersamaan. Baru selanjutnya kita tentukan gerakan-gerakannya. Misalnya tangan posisi awal tangannya di mana? Di sini posisi awal tangannya. Lalu di gerakan kedua kayak gini, gerakan ketiga kayak gini. Lalu selanjutnya pada pahanya, misalnya paha awalnya posisinya di mana? Di sini ya. Lagi kayak gini. Lalu posisi kedua kayak gini. Posisi ketiga kayak gini. Lalu selanjutnya kita minta betisnya ya. Betis posisi awal. Iya kayak gini aja nggak apa-apa. Nah, kayak gini posisi betis awal. Lalu dimulai dari sini, betisnya akan mulai ngangkat. Bentar, gini ya. Akan mulai ngangkat gini. Nah, gitu. Lalu yang kedua, betisnya akan gini. Iya, semakin gitu. Oke. Coba kita play. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kalian ingin menggerakkan posisinya juga bisa. Misalnya posisi pertamanya di sini kita pakai Animate Tools, position ya, utama atau misalnya all juga bisa kok. Nah, misalnya posisi pertama di sini. Lalu posisi kedua dia lagi di sini. Posisi ketiga dia lagi di sini. Posisi keempat di sini. Nah, coba kita play. Jadi deh. Gitu. Nah, ini namanya adalah pembuatan animasi potongan menggunakan skeleton tools tetapi tidak menggunakan aset, melainkan langsung digambar menggunakan open tools-nya. Nah, ini udah. Selanjutnya kita akan bahas teknik kedua yaitu plastic tools. Kita hapus dulu. Seperti biasa, plastic tools itu adalah suatu teknik animasi dengan memberikan titik-titik poin gerakan aja atau bisa dibilang sebagai kerangka, tetapi dia lebih mudah daripada skeleton tools. Kekurangannya, dia tidak bisa digunakan untuk memberikan gerakan yang besar ya, atau yang banyak, dan hanya biasa digunakan untuk memberikan gerakan yang kecil-kecil aja, atau yang dikit-dikit. Tapi bukan berarti plastic tools ini nggak bagus, bagus. Kalau hanya untuk digunakan membuat gerakan-gerakan kecil. Contohnya kayak gini. Dalam pembuatan plastic tools, ada dua cara juga, yaitu menggunakan aset dan langsung digambar juga sama. Kita pakai yang aset dulu. Syarat untuk asetnya sama, yaitu backgroundnya harus transparan, tapi nggak perlu dipotong.
nggak perlu dipotong. Jadi satu gambar ini bisa langsung dipakein plastic tools. Ntar ya, ini agak macet-macet gitu. Nah, ini agak macet-macet gitu. Oh, ininya belum ya. Nah, diklik dulu. Oke. Setelah, oh sorry, ini harus di frame atas. Nah, sini. Nah, oke. Baru selanjutnya kita panjangin dulu sesuai kebutuhan frame yang ada. Pastiin dia framenya ketutup ya dengan warna, jangan sampai transparan. Kalau transparan yang di bagian sini berarti nggak ketarik gitu. Setelah itu kalian klik lagi framenya di sini, lalu klik plastic tools di sini. Kalau nggak ada logo plastic tools, biasanya ada logo tanda panah ke bawah 2 biji kecil, di situ ada plastic tools. Klik. Setelah diklik akan muncul create mesh. Mesh ini adalah controller atau penggerak dari objek kalian. Kita apply. Setelah itu akan muncul layer yang selanjutnya warna ungu. Ini disebut layer mesh. Kalian samain. Untuk menggerakkan animasi plastik yang kalian gerakan itu yang di dalam meshnya ini, bukan yang di sini, tapi di dalam mesh. Selanjutnya, kalian tinggal memberikan yang namanya titik-titik sendi atau build skeleton. Dengan memilih mode di sini, pilih yang build skeleton dan silahkan tentukan titik-titik sendinya. Di dalam plastic tools, penentuan titik sendi wajib diberikan titik pertama atau rootnya pada sendi yang tidak bisa bergerak dulu dan biasanya ada di pinggang pertama, di sini, sini, leher, leher atas, baru ke kepala. Nah ini namanya titik-titik sendi root. Untuk menciptakan sendi-sendi yang lain seperti di kaki kanan itu harus diklik dulu titik rootnya di setiap persendian yang ada. Misalnya kaki kanan, klik rootnya dulu, gini, gini. Nah, kalian nggak boleh langsung lengkah kayak gini, misalnya kaki kiri langsung kalian lengkah, nggak bisa. Harus melalui root dulu. Rootnya diklik lagi. Nah, klik, klik. Baru kaki, ini root atas juga. Jangan yang ini. Yang ini juga sebenarnya nggak apa-apa, tapi terlalu jauh, pilih yang ini aja. Gitu. Nah, jadi setelah itu kalian bisa menggunakan mode animate untuk menggerakkannya. Jadi deh. Tuh. Coba kita gerakin. Sama aja. Ya, kita patokannya kunci di sini, posisi awal, kepalanya di sini misalnya. Yang kedua, turun ke bawah. Yang kedua, turun ke bawah. Ketiga, semakin ke bawah. Keempat, naik lagi. Kelima, naik lagi. Ya, baru di sini posisi tangannya berubah. Ini posisi awal kayak gini. Lalu kayak gini turun. Lalu kayak gini turun lagi. Lalu di sini turun lagi. Oke, udah jadi. Selanjutnya posisinya pengen kita sambil maju. Posisi awal. Posisi awal kita pakai animate tools all. Posisinya awalnya di sini. Misalnya di sini posisi awal. Lalu posisi kedua di sini. Posisi ketiga di sini. Posisi 4 di sini. Posisi 5 di sini. 6 di sini. Oke, jadi silahkan di play. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, oke, ini karena durasinya kakak nggak jarang-jarangin ya. Jadi durasinya memang kakak cepetin. Nah, ini namanya adalah plastic tools, tapi menggunakan aset, tidak langsung digambar. Sekarang kita akan langsung praktekkan yang langsung menggambar. Nah, untuk menggambarnya sama aja sih. Kita tambahin aja raster level di sini, layernya. Setelah jadi, oke sorry. Wajib di posisi pertama dulu. Kita ketik namanya misalnya orang.
Setelah itu udah muncul ya, baru kita gambar nih orangnya, misalnya Kakak di sini oke stickman aja. Ada stickman. Ini agak nggak rapi nggak apa-apa ya. Nah, udah. Selanjutnya kita tarik sama aja caranya. Nah, kita klik, lalu kita klik plastic tools. Kita create mesh. Kita apply. Muncul, kita tarik lagi sama. Baru kita bisa kasih yang pertama adalah build skeleton, mode build skeleton. Pilih sendi yang nggak bisa gerak dulu di sini, di sini, di sini, dan di sini. Lalu kita atur pertama persendian kaki, lalu persendian tangan. Jadi kita ubah modenya menjadi animate lagi, bisa deh digerakin gitu. Sama aja ya teman-teman ya. Nah, misalnya posisi awal kayak gitu, posisi kedua kayak gini, sorry. Posisi kedua kayak gini, posisi ketiganya kayak gini. Nah, naik lagi, sininya kayak gini lagi. Oke. Lalu tangannya misalnya, tangannya di sini mulai naik ke atas, posisi awal, posisi ke sini, tangannya sini, sini tangannya ke bawah kayak gini nggak apa-apa. Lalu posisi akhir, tangan yang di sini naik ke atas. Sedangkan posisinya kita akan melakukan perubahan dia sambil jalan ke depan. Gini, set, 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 gini. Ini sebenarnya bebas kalian kombinasikan dengan apapun, yang penting dia menjadi animasi. Ini sebagai contohnya saja gitu. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, itu adalah cara menggunakan plastic tools. Kalau gitu sampai di sini dulu tutorialnya. Tutorial selanjutnya akan membahas tentang cara bagaimana menyimpan, merender, dan juga merender menggunakan MP4. Kalau gitu, sampai bertemu di pertemuan kita selanjutnya.